Poco X6 Pro 5G, nggak berasa udah 9 bulan saya pakai, jadi saya kepengen sharing pengalaman penggunaan plus minus HP ini. Barangkali ada teman-teman yang mau beli dan butuh bahan buat referensi. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja saya mulai dari kekurangan Poco X6 Pro 5G. Nggak banyak kok, cuma ada 4. Pertama, HP ini tuh gampang panas. Ya, pas pertama kali rilis, saya ngerasa HP ini tuh gampang sekali panas. Bahkan buat pemakaian kasual, temperatur HP ini bisa di atas rata-rata smartphone lain. Apalagi dipakai main game, suhunya itu pernah hampir 50 derajat Celcius. Untungnya setelah beberapa kali update software, mulai dari HyperOS Core 3.0 dan sampai sekarang Core 8.0, saya rasa suhu HP ini tuh mulai terkendali. Setidaknya dipakai daily udah nggak gampang panas seperti dulu pas masih pakai HyperOS Core 1.0. Tapi kalau dipakai main game ya tetap panas sih. Namanya juga main game, terlebih ini tuh HP performa. Cuma suhu yang didapetin sekarang itu nggak setinggi pas pertama kali HP ini rilis. Dan kenaikan suhunya itu juga nggak seagresif dulu. Kedua, baru 2,5 bulan pemakaian, Poco X6 Pro punya saya ini layarnya kena ghost touch. Buat cerita lengkapnya sudah pernah saya sharing di 2 video ini, pas kejadian dan pas klaim garansi di service center Xiaomi. Mampir aja kalau teman-teman penasaran. Yang pasti layar HP ini rusak bukan faktor kesalahan user, tapi hardware panelnya yang bermasalah. Dan itu udah dikonfirmasi sama service center Xiaomi. Oh ya, pas saya bacain komentar di 2 video itu, ternyata ada beberapa teman-teman user Poco X6 Pro yang kena ghost touch juga. Dan rata-rata itu di batch produksi awal. Jadi saya nggak sendirian, sekiranya masih ada temen. Dan setelah diganti layar baru di service center Xiaomi, selama pemakaian kurang lebih 7 bulan, sampai sekarang layarnya ini masih aman-aman aja. Ya, namanya juga spare part original. Semoga sih aman terus ya, karena case sebelumnya itu panelnya cacat pabrik. Ketiga, build quality Poco X6 Pro ini ringkih. Dan itu udah saya mention di video review 9 bulan yang lalu. Waktu itu saya bilang build quality HP ini meragukan, tapi di komentar itu malah banyak fan yang gak terima dikritik. Malah saya itu dituduh sengaja jelek-jelekin Poco. Bahkan ada yang komen reviewer nggak netral. Tapi nggak apa-apa lah, ikhlasin aja apa kata orang, karena pendapat orang di internet itu nggak bisa saya kendalikan. Yang penting di video 9 bulan yang lalu, di situ saya udah sampaikan saran buat lebih hati-hati, sebisa mungkin hindari disakuin di celana ketat, dan pakai case tipe proteksi. Karena memang sejelek itu build quality Poco X6 Pro, terlebih buat HP yang harganya 5 juta. Itu bukan duit sedikit ya. Jadi saya dari dulu udah ngasih aware ke teman-teman yang mau beli HP ini tuh penuh perjuangan. Tapi bukan yang partai ya. Dan setelah video itu tayang, di grup Facebook Poco, mulai ada isu-isu frame bengkok di Poco X6 Pro. Intinya kalau teman-teman beli HP ini, beli juga casing yang tipe armor, supaya lebih safety. Kecuali kalau kalian punya keyakinan bisa ngejaga barang. Cuma saya mau ingetin yang namanya hari apes itu nggak ada di kalender. Ketiga, bug Instagram gelap sendiri. Sebenarnya ini tuh masalah receh sih, tapi bikin saya berbulan-bulan males main Instagram di Poco X6 Pro. Untungnya saya masih punya HP lain ya, jadi buat saya pribadi nggak jadi masalah. Cuma setelah update HyperOS Core 8.0, saya testing beberapa hari itu belum nemu masalahnya lagi. Soalnya kemarin di update HyperOS Core 7.0, masalahnya itu masih. Mungkin sekarang udah di fix kali ya. Udah 4 poin itu aja highlight utama kekurangan Poco X6 Pro versi saya selama pemakaian kurang lebih 9 bulan. Kalau soal kualitas speaker kurang oke, HyperOS banyak iklan, desain kameranya jelek, performa seiring update kena limit, baterainya boros, dan hasil kamera biasa aja, itu semua hal yang masih bisa saya terima. Karena kekurangannya bagi saya pribadi enggak absolut, nggak sampai ganggu experience saya selama kurang lebih 9 bulan. Terlebih saya juga sadar, jualan utama Poco X6 Pro itu di performa MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Emang performa gamingnya itu bakal kena limit seiring waktu, apalagi kalau udah panas. Tapi game yang sering saya mainkan di HP ini cuma ada 3. Pertama Mobile Legends, kedua CODM, dan ketiga Genshin Impact. Itu pun untuk Genshin Impact saya mainnya pakai fan cooler, jadi masih ada solusi buat ngatasi masalah panasnya. Oke, sekarang ke kelebihan Poco X6 Pro.
Pertama, harganya murah. Saya beli di bulan Februari 2024, dapat harga promo 4,7 juta. Menurut saya di harga segitu, HP ini tuh menawarkan banyak hal yang nggak masuk akal. Kayak mustahil diikuti brand lain, apalagi brand yang warnanya hijau itu. Cuma saat itu problem HP ini stok penjualannya sedikit, dan Poco statusnya cuma dijual secara online. Jadi HP ini sempat goib, dan kalau mau beli offline, berarti belinya di Tengkulak. Cuma di Tengkulak, dulu harganya itu digoreng sampai 6,5 juta. Atau paling murah itu di 5,8 juta. Untungnya beberapa bulan terakhir, stok Poco X6 Pro itu tiba-tiba melimpah dan harganya udah stabil. Jadi kalau teman-teman mau beli, ya sekarang saat yang tepat. Kedua, performa paling mantap di kelas harganya. Dimensity 8300 Ultra, Antutu 1,4 juta, RAM 12GB LPDDR5X, storage-nya 512 GB UFS 4.0, dikombo fast charging 67 Watt, sensor giroskop hardware, dan pastinya punya NFC. Ya, dengan spek seperti itu, Poco X6 Pro ini terbilang spek monster di harga 4-5 juta. Walau sekarang ada Poco F6, tapi F6 itu masih belum optimal, masih perlu setting ini tuh dan nggak sesiap Poco X6 Pro. Ketiga, kualitas layarnya ini bagus. Resolusinya emang tinggi sih, di 1,5K, di atasnya Full HD+, dan panelnya itu AMOLED dari TCL. Jadi secara ketajaman, detail gambar, dan warna, saya itu suka banget sama karakteristik layarnya. Cuma kalau boleh ngasih saran, semoga Poco bisa ngasih update, turunin resolusi ke Full HD+, biar user yang kepengen performa baterainya itu awet, bisa terkabul. Keempat, dipakai main game, performanya itu bagus. Rasanya game mobile apapun itu bisa dilibas sama Poco X6 Pro, walaupun bakal kena panas dan kena limit. Karena chipsetnya itu kenceng, tapi tinggal pakai cooler aja buat jaga suhu dan performanya. Apalagi HP ini punya cooling system vapor chamber 5000 mm persegi. Dan kinerja coolingnya ini menurut saya udah bagus. Saya kalau main Genshin Impact itu pakai fan cooler 90 ribuan, Memo DLA6. Dan itu udah bisa nahan suhu di 35-37 derajat Celcius. Jadi masih adem lah. Yang penting coolernya itu bisa ngeredam suhu brutal si HP ini. Karena kalau nggak pakai cooler, ya suhu Poco X6 Pro ini bisa di atas 45 derajat Celcius. Bahkan dulu di HyperOS Core 1.0 pernah hampir 50 derajat Celcius. Tapi dulu performanya belum terlalu di limit sih. Cuma sekarang dikasih update biar seimbang. Dan untuk titik panasnya itu di samping modul kamera. Itu pun nggak terlalu panas misal pakai fan cooler. Kelima, fast charging 67 Watt di HP ini itu udah lebih dari cepat. Dari 1-100% itu butuh waktu kurang lebih 50 menit. Walaupun kemarin di update HyperOS Core 7.0, speed chargingnya itu dibikin melambat, selalu di atas 75 menit. Tapi setelah update Core 8.0, speed chargingnya sekarang udah balik normal. Meski di skenario nyata, saya itu jarang sekali charging dari baterai 5 atau 1%. Biasanya kalau udah sisa 20%-an, pasti saya cas. Oke, segitu dulu sharing pengalaman plus minus Poco X6 Pro setelah 9 bulan. Meski sempat rusak sekali, untungnya masih di cover sama garansi. Tapi yang penting, poin-poin utama Poco X6 Pro udah saya sampaikan di video ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang mungkin besok atau bulan depannya lagi mau beli. Jadi sampai jumpa di video gadget selanjutnya dan mata Asita.